apa satu hal yang sudah Ibu coba, ya Ibu sudah lakukan, ya. Tapi mungkin Ibu menyesal dan tidak akan mau mengulangi lagi. Kerja di bank. Kerja di bank. Kalau bisa diulang, saya kepingin kembali seperti ini. Tapi justru bukannya dengan kerja di bank Ibu punya semua ini. Halo, si Manisan, masuk kita ke sesi kedua. Nah, Bu Fajar, saya mau tanya nih, Ibu kan berarti punya Nusa Metan, punya bakery, ya, terus kemudian ada aglonema nih kalau nggak salah nih ya, bener ya, Ibu? Iya. Ceritain dong sedikit nih, aglonemanya jenis-jenis apa aja sih ini? Terus kemudian ini sudah dewasa atau masih ini Ibu breeding sendiri nih? Oke. Ya betul, ini adalah aglonema ya. Tapi kalau saya sendiri di dunia aglonema tuh sebenarnya masih benar-benar newbie alias masih baru. Jadi saya sementara ini adalah lagi hobi melihat yang cantik-cantik aja sementara ya. Tapi dari yang melihat yang merasakan enak-enak gitu ya. Oh oke. Sekarang mulai ke melihat jadi, yang cantik-cantik. Karena ini kan roti pada saat kita start semua sekarang udah jalan smooth semua. Anak aku yang terakhir udah bisa memegang roti, alias sudah bisa belajar roti. Dia bisa bikin roti ini dia bisa. Cara melipat roti sisir ini semua ini juga dia udah bisa semuanya. Cara mengadon udah bisa. Nah, ini otak nggak berhenti berpikir, apalagi sih sesuatu yang bisa berguna, either itu buat diri kita sendiri, buat keluarga atau buat masyarakat. Nah, berikutnya hobi yang berikutnya sudah lama adalah waktu itu saya waktu SMA atau kuliah itu adalah mengenai aglonema. Cuma pada saat zaman dulu aglonema ini kan pada saat saya kuliah SMA lah, internet itu kan susah ya. Internet bukan susah, sebenarnya ada, cuma kami tidak punya biaya untuk pasang internet. Jadi knowledge kami mengenai aglonema itu sangat minim. Beli mati. Iya, saya dengar rada susah ya Bu ya. Susah kalau nggak tahu. Nah, kemudian setelah saya keluar kerja, fokus ke bakery, kemudian pada persis pandemi saya fokus ke aglonema. Nah, aglonema ini memang saya pelihara, tujuannya nanti ke depannya saya akan coba mengkembangbiakan. Baik itu dari nanti dia akan dicacah macam-macam agar kita nanti banyak dan baru akan diperjualbelikan. Jadi sementara saya akan memperbesar dulu semuanya. Oh gitu. Nah, seperti itu. Nah, karena aglonema saya cukup banyak, jadi kan saya butuhkan media tanam, ya. Dan saya juga kepingin mengedukasi masyarakat Indonesia bahwa aglonema ini nggak susah loh peliharanya, gampang. Aglonema ini, apapun aglonema, itu bisa hidup di media tanam yang apapun lah, kasar dengan sekam mentah pun, yang sudah difermentasi pun dia hidup. Di hidroton pun hidup, di pasir malang pun dia bisa hidup untuk aglonema. Asalkan tahu caranya, sifat-sifat aglonema itu bagaimana. Nah, jadi berangkat dari situ kami bertiga dengan teman-teman aku, Mbak Pola sama Mbak Dona, berangkatlah kita membuat yang disebut dengan media tanam aglonema Nusa Metan. Seperti ini. Nah, kami bertiga membuat perusahaan Nusa Metan. Nusantara Media Tanam Indonesia. Oh, dari kami untuk Indonesia. Ya, dari memang ini terjemahan dari visi Ibu berarti ya, itu ya? Dari kami untuk Indonesia. Saya ingin bahwa masyarakat Indonesia bahwa melihara aglonema nggak susah loh, gampang. Asal tahu ada caranya. Media tanam nggak harus yang mahal. Yang penting ini Ibu bikin sendiri? Bikin sendiri. Kami bikin sendiri. Bukan saya, memang kami bertiga. Kami join bertiga. Saya, Ibu Dona dengan Ibu Pola. Nah, kami join memproduksi ini. Visi kami sama, visi dan misi kami sama. Kami ingin mengedukasi masyarakat Indonesia bahwa aglonema nggak susah. Asal tahu bagaimana cara penempatan aglonema, bagaimana perawatan aglonema itu akan mudah sekali. Jadi ibu-ibu yang, terutama ibu-ibu yang di rumah, jadi nggak harus kalau yang mau belajar monggo silakan aku ajari. Oh gitu. Boleh. Cara fermentasi gimana, cara ini gimana ya tentunya. Oh, ini fermented nih. Fermented. Kalau males capek ini kan fermentasinya lama. Kalau capek ya silakan beli, kalau enggak ya pakai batu pun boleh kok. Aglonema bisa loh hidup di dalam hidroton, pakai hidroton itu bisa hidup aglonema. Seperti itu.
Pakai sekam mentah pun hidup, tapi sekam mentah yang sudah fermentasi. Fermentasi gimana caranya banyak di YouTube, semuanya sama cara fermentasi, menggunakan molase dengan EM4. Udah jadi seperti itu. Nah aku pingin seperti itu, jadi nggak harus pakai media tanam mahal pasti bagus, nggak. Pakai media tanam apa aja, dia tahu cara perawatannya, kita tahu cara memberi makan aglonema, pasti bagus. Ini Ibu ini apa? Jual atau? Nah, sementara belum. Saya lagi hanya media tanam media aja, tanam gitu ya, sama ini. Apa? Nah, di samping itu juga kami juga memproduksi yang disebut dengan ekoenzim. Ini juga hubungannya dengan aglonema. Ekoenzim ini adalah larutan sejuta manfaat. Okay. Kalau saya gunakan untuk kayak semacam, dia semacam pupuk juga, sebagai pupuk juga. Untuk hama dan sebagainya bisa. Jadi kita siram 2 kali seminggu pakai larutan ekoenzim. Jadi ini juga untuk pestisida ya? Pestisida juga. Soalnya Biopes. tanamanku ya di rumah tuh banyak ulet gitu. Bisa ya pakai ini ya tanah? Bisa. Dia menyuburkan. Ekoenzim itu terdiri beberapa enzim yang menyuburkan tanah. Menyuburkan media tanam. Ini. Nah, di samping itu kita juga ada yang kita pakai namanya QC Gentry, ini diproduksi oleh Ibu Pola. Kita pakai seminggu 3 kali. Semprot juga seperti itu. Ini semua tanaman atau hanya khusus untuk aglonema? Kalau ini bisa semua tanaman buah bisa. Ini juga bisa, tanaman anggrek semua bisa. Cuma memang cost-nya agak tinggi. Cost-nya agak tinggi, jadi kita gunakan untuk yang pohon-pohon yang koleksi seperti itu. Oh, gitu. Ini semua ada ininya, ada Instagram atau ininya? Ada, nanti akan saya lampirkan Instagram. Boleh. Simpanisan nanti kalau misalnya tertarik untuk menghubungi Bu Fajar terkait dengan aglonema, lalu kemudian enzimnya, kemudian media tanamnya, bisa nanti kita masukkan ke dalam podcast kita. Oke. Seperti itu. Iya. Jadi ini sebetulnya hobi baru dong ya? Sebenarnya lama, cuma mimpinya sudah lama. Gara-gara pandemi udah langsung fokus kan nggak mau keluar nggak bisa, harus ada di rumah terus kan, udah terputus dengan dunia luar, yang ada yang di rumah dipelihara. Mulai dari mana Ibu? Mulai dari apa? Ini kan jenisnya kayaknya banyak atau satu jenis ini? Saya lupa ya, saking banyak. Nanti Ibu lihatin tuh yang di atas tuh. Monggo, banyak banget tuh. Ada greenhouse di atas, nanti kita akan naik ke atas di sana, seperti itu. Jadi ya beginilah sehari-harinya saya. Bosan di sini, pindah ke sini, pindah ke aglo, bosan ke sini, pindah ke sana. Seperti itu. Yang penting artinya waktu kita efektif dan efisien, dan hidup kita tuh berguna sedikit ya, paling nggak untuk keluarga, kemudian lingkungan dan masyarakat Indonesia khususnya. Keren Ibu. Ya. Simpanisan ini sebetulnya pesannya banyak sekali loh. Pertama tadi, jangan kemudian kita menyerah mengejar mimpi kita gitu loh. Jadi mungkin yang masih jadi karyawan tapi mungkin masih merasa ini this is not me gitu ya. Ayo dong coba gitu ya Bu, betul. Harus berani gitu untuk kemudian mencoba sesuatu hal yang baru. Memang betul itu butuh modal, makanya dari awal semenjak kita bekerja itu kita harus menyisihkan pendapatan kita. Nanti mau dipakainya untuk apa, mengejar mimpi kita, boleh. Betul, ya, betul. Kurang lebih seperti itu. Tadi sebetulnya banyak banget yang sudah disampaikan oleh Bu Fajar, terutama mengenai passion. Ya, mimpi, passion. Bagaimana sebetulnya kita sebagai milenial nih yang masih baru-baru bekerja itu menjaga mimpi kita supaya nggak pernah lupa. Kalau nanti suatu saat nanti kita akan take it gitu ya, kita akan ambil ya. Ibu, bagaimana Ibu menjaga mimpi, menjaga passion Ibu, menjaga tujuan Ibu? Padahal Ibu kan bekerja, terus mungkin juga ngurus anak dulu, seperti itu ya. Iya. Ini saya sering sampaikan terutama kepada anak-anak saya. Kemudian kalau ketemu dengan teman-teman atau mungkin pada saat saya ke bank atau ke perusahaan-perusahaan yang lain ada anak-anak muda, saya selalu sampaikan bahwa hai guys, kamu jangan hanya terlena dengan bekerja loh, bahwa ada sesuatu hal di balik itu yang harus kamu persiapkan. Umur terus berjalan, nggak mungkin kamu kerja terus kecuali kamu anak orang kaya raya. Anak orang kaya raya pun dia harus juga bekerja loh untuk mempertahankan kekayaannya kan. Betul. Nah apalagi khususnya saya yang orangnya cuma pas-pasan, jadi kita harus menggali passion kita apa. Nah memang sih awal mencari pasti bingung, apa ya, kita sukanya apa ya, itu pasti ada.
Setiap manusia diberikan passion sama Allah. Allah pasti memberikan sesuatu. Itu yang harus kita cari. Apa misalnya? Nah, kebetulan misalkan senang masak, cobalah masak. Sedikit-sedikit, senang nggak? Kemudian senang bikin kue kah? Senang menjahit kah? Senang mulai dari hal yang kecil sekali. Itu mulai pada sedini mungkin sebelum mencapai usia pensiun. Nah, kalau Anda mulai dari saat usia pensiun nanti, nggak cukup. Waktu nggak cukup. Karena untuk mendevelop nggak cukup 3 tahun, bisa 5 tahun baru akan jalan merangkak. Pada 3 tahun pertama dia akan stagnan. 3 tahun pertama stagnan, pasti stagnan. Itu pelajaran yang saya dapat di mana-mana pun. Kalau saya baca. Tapi jangan menyerah ya. Jangan menyerah. Itu memang bagian dari proses ya. Part of the process ya. 1-3 tahun pasti stagnan. Tapi jangan lupa, jangan menyerah. Kemudian kita harus tetap mencari alternatif penjualan. Paling penting ada alternatif channel-channel penjualan kan. Oh Bu, portfolio saya teman-teman saya nggak ada, sedikit gini-gini. Itu bukan artinya tertutup gitu. Pasti ada usaha yang belum lain. Belum apa-apa udah ngeluh gitu. Jangan seperti itu. Oh nggak ada, nggak punya channel, nggak punya Bu Fajar mah temennya banyak gini-gini. Jangan loh. Kita harus tetap mencoba gitu. Dicari. Pasti ada jalan. Semua ada jalan. Karena Allah bilang, kamu berusaha, nanti Allah pasti akan kasih jalan seperti itu. Nah, passion itu yang harus dicari secepat mungkin. Misalkan kalau seperti anak saya, Alia senang masak, saya akan langsung arahkan. Gimana Alia bisa senang masak? Ya, kita kasih contoh lah ke anak, ya kan? Kita ajarin, pasti dia lama-lama suka. Alhamdulillah dia suka. Kemudian si Alvin, Ma, aku kepingin kopi aja deh, Ma. Ya udah, beliin mesin kopi. Walaupun akhirnya terbengkalai, tapi nggak apa-apa lah untuk investasi dia. Nanti dia akan belajar mengenai kopi lagi. Nah, saya selalu memberikan ke Alvin itu kisah-kisah orang sukses dengan kopi. Ya seperti itu, kita dari orang tua mengarahkan ke anak-anak muda yang sekarang. Bu, ini menarik Bu. Saya juga ini gitu ya, apa istilahnya sekolahnya nggak keluar jalur lah gitu. Nah, terus tiba-tiba anak saya ini pengen jadi fashion designer Bu. Bisa. Jadi saya kaget juga gitu. Gimana Ibu menerima suatu fakta gitu, misalnya kan sekarang macam-macam ya Bu ya, orang ngelihat barista pengen, anak tuh ngelihat barista pengen. Betul. Jadi seperti itu. Saya kasih izin untuk anak saya jadi barista, tapi cuma satu. Barista atau fashion designer boleh lakukan itu, ambil itu, apa yang hobi kamu kerjain. Cuma kita jangan lupa, kita tinggal di Indonesia. One piece of paper itu penting. Apa one piece of paper? Sekolah, jangan lupa. Sekolah. Iya. Mau jadi dokter, monggo silakan. Tapi di samping dari jadi dokter, kamu harus punya usaha. Usaha apa? Hobi kamu apa? Nah, hobi itu yang akan dijadikan usaha. Saya juga punya pemikiran seperti itu. Sampai akhirnya saya coba cari-cari nih sekolah fashion designer. Ternyata ada S1-nya juga. S1, bahkan ada kelas masternya. Monggo di IKJ itu, Bu. Betul. Saya juga baru tahu. Betul. Oh, ternyata ada ininya ya, itu piece of paper-nya itu, karena kita biar bagaimanapun tinggal di Indonesia. Di Indonesia dia masih appreciate by piece of paper itu yang harus dicari. Dan mungkin status ya Bu ya. Iya. Ya, berhubungan dengan itu. Iya, nggak bisa Indonesia. Wow, modern loh, simpanizen nih Bu Fajar loh. Nggak bisa, harus piece of paper itu harus cari. Makanya aku bilang sama anak, kamu tetap harus sekolah. Kalau kamu mau jadi waktu itu bisa, Ma, aku mau jadi pemain bola. Monggo mau jadi pemain bola, boleh. Tapi piece of paper tetap dicari. Dan di samping pemain bola, kamu punya sesuatu yang bisa kamu hidup. Kalau mama nggak ada, kamu bisa hidup dari situ. Mau apa? Nah, kalau dari suami saya mengajarkan anak-anak untuk bisnis properti. Anak-anak diajarkan untuk membangun rumah kecil-kecilan. Kita punya bisnis kecilan bangun properti, Mas, yang 50 meter, 40 meter persegi kita jual. Nah, itu udah dilihatin aja. Mereka nggak mau belajar sih, masih belum mau belajar, tapi yuk lihat rumah yang mau dijual yuk. Yuk lihat cara desainnya gimana. Jadi supaya menjadi bagian dari proses itu gitu ya. Jadi melatih diri mereka juga untuk tahu itu dari semenjak awal gitu ya. Nah, itu dari suami saya. Jadi suami saya bisnis di properti untuk belajar untuk anak-anak. Kemudian dia juga punya perkebunan kelengkeng juga dipersiapkan untuk masa pensiun dia, dan itu juga diajarkan ke anak-anak. Ini loh, kalau kamu mau nanam kelengkeng caranya seperti ini. Kalau kamu mau nanam durian caranya seperti ini. Bu, itu semua kan nggak jatuh dari langit, karena banyak simpanisan yang bilang seperti ini. Ini untuk menghindari pandangan-pandangan nyinyir lah. Sekarang kan jadi tren tuh nyinyir-nyinyir itu. Ini kan nggak turun dari langit ya Bu ya. Itu kan semuanya butuh persiapan, perencanaan dan segala macam ya. Betul. Nah, kalau dari suami saya, itu kan bisnis suami saya. Suami saya itu beli tanah dari harga 50.000 semeter. Itu belinya udah lama.
kumpulin sedikit gitu 50.000 dapatlah agak cukup luas. Kita bikinlah perkebunan kelengkeng di situ. Perkebunan kelengkeng, jambu klutuk tuh, new crystal, red diamond. Itu ada kelengkengnya juga, ada new crystal, seperti itu. Kita ajarin ke mereka untuk bercocok tanam seperti itu. Oke, keren. Nah, Simanisan, again, tips dari Bu Fajar, jangan pernah kita berhenti untuk mengejar mimpi kita, mengejar passion kita, cari gitu loh. Pasti akan ada jalan. Semuanya nggak ada yang turun dari langit seperti begitu saja gitu. Semuanya itu pasti butuh proses. Ya, betul ya Bu ya? Betul. Kurang lebih seperti itu. Oke, Bu Fajar, ini ada titipan dari anak-anak nih, games nih, biar podcast kita sedikit lebih menarik, ada ketawa-ketawanya sedikit. Ibu nanti tinggal jawab sejujur-jujurnya aja ya. Pertanyaan pertama nih, jika diberi kekuatan super seperti apa? Black Adam, Superman, atau apa? Bisa terbang kah? Apa? Jadi ibu yang baik. Ibu yang baik, waduh. Jadi bingung saya. Wonder Woman. Kenapa? Jadi Wonder Woman, kenapa jadi ibu yang baik? Wah, jadi ibu yang baik, jadi gini. Ibu yang baik itu kan pertama yang pasti bisa merawat anak-anak dengan baik, bisa get in touch dengan anak-anak dengan baik, kemudian bisa ngurus suami, kemudian bisa menghasilkan sendiri. Menghasilkan sendiri dalam arti menghasilkan produktif ya, artinya tidak bengong-bengong hanya nonton drakor doang, enggak. Tapi tetap juga bisa kerja dari rumah. Yang paling enak tuh ada kerja dari rumah menghasilkan uang. Dengarkan itu Simanisan. Paling enak itu. Kenapa waktu saya nggak bisa menjalankan waktu itu pertama kali? Karena saya nggak ada pilihan. Saya bukan anak orang kaya, suami saya bukan anak orang kaya, saya harus bekerja. Nah, nggak semuanya jatuh dari langit ya Bu ya? Iya, nggak semua jatuh dari langit. Jadi kami keterbatasan biaya menyebabkan saya dengan suami harus bekerja dari awal. Seperti itu. Makanya apabila harus dilahirkan kembali, saya milih untuk menjadi ibu yang baik. Memilih jadi ibu yang baik dengan udah kelihatan passionnya apa, langsung bisa, artinya bisa menghasilkan uang dari rumah. Itu yang paling enak seperti itu sebenarnya. Pertanyaan kedua, apa satu hal yang sudah ibu coba, ya ibu sudah lakukan, ya, tapi mungkin ibu menyesal dan tidak akan mau mengulangi lagi? Kerja di bank. Kalau bisa diulang, saya kepingin kembali seperti ini. Tapi justru bukannya dengan kerja di bank ibu punya semua ini. Kalau saya balik begitu gimana? Ya, jalannya Allah kali ya, mungkin ya. Oke, kita lanjutin ya Bu ya. Ini pertanyaan ketiga. Jadi sebetulnya ibu dijawab nih. Apakah ibu memiliki talenta tersembunyi selain baking? Nah, ini banyak nih sebetulnya Simanisan. Ini sebetulnya bagian dari passionnya Bu Fajar. Belajar gitu ya Bu ya? Belajar betul-betul. Oke, keempat nih Bu. Apakah kenangan saat remaja, ini sebelum sama Bapak nih tentunya nih, yang tidak akan ibu lupakan? Pertanyaan milenial ini, pengen penasaran. Apa ya? Waktu SMA saya punya moto gitu. Saya harus jadi yang terbaik. Oh gitu. Itu yang ibu selalu pegang gitu ya? Oh iya, maka saya bilang ke anak aku, "Ma, gimana sih bisa dapat 10 nilai?" Ya belajar. Udah belajar nggak ngerti-ngerti gimana? Belajar lagi gitu ya? Kok nggak bisa-bisa mah? Kau belajar lagi, kau baca tuh 10 kali sampai hafal gitu. Itu yang saya ingat. Dan yang saya ingat berikutnya lagi adalah saya berantem sama bu guru, bukan bu guru ya, saya berdebat sama bu guru minta angka 10 di rapot. Fajar nggak bisa angka 10 di rapot, 10 itu angka Tuhan katanya. Saya nggak mau Bu, karena nilai saya 10 semua. Saya juga punya anak Bu, laki-laki nih. Dia bilang begini, "Pak, aku udah belajar, nilaiku masih nggak sesuai dengan ekspektasi lah." Gitu. "Ya berdoa," aku bilang waktu itu, "ya berdoa." "Aku udah berdoa Pak." Ujung-ujungnya akhirnya, ya memang harus belajar lagi dan belajar lagi ya. Kami nanya, "Mama cara belajarnya gimana?" "Kau hafalin sampai mati." "Ma, susah nih, banyak banget, kau catat, kau ringkas." "Mau sudah diringkas, kok nggak dapat 100 lagi, kau baca ulang sampai 10 kali." "Mau udah baca nggak dapat 100 lu?" "Ada yang salah, kok nggak konsentrasi." Coba baca bismillah, baca doa dulu sama Allah, minta sama Allah. Kayaknya disiplinnya luar biasa nih ke anak-anak nih Bu Fajar nih. Justru itu ya, buat bekal mereka nanti ya. Iya. Tapi pas pada kelas 1, "Ma, nilainya sekian." Chill tuh mah. Tuh bukan level mama. Dia langsung jeringai kan, masa gitu sih gitu kan. Terus dia bilang, "Ma, nilai naik, alhamdulillah." "Ma, nilainya naik lagi, alhamdulillah." Tetap diapresiasi. Pertanyaan sedikit agak flashback. Ibu latar belakang pendidikannya di bidang apa? Kimia. Kimia.
kimia, kerja ke bank, sekarang punya bakery. Tuh Simpanisan, ini benar-benar pesannya adalah kejar mimpi kamu, kejar passion kamu, cari. Belajar dengan belajar. Nggak pernah non-stop belajar ya. Cari gitu ya. Belajar. Kebetulan saya senang belajar, senang baca. Jadi saya melihat gini, orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa? Orang lain bisa juara 1, kenapa saya nggak bisa juara 1? Walaupun saya nggak pernah berhasil jadi juara 1, saya paling mentok juara 2 atau juara 3. Keren Bu. Oke. Bu, sebetulnya Ibu dijawab nih. Cuman silakan Ibu simpulkan sendiri. Sebutkan 3 kata yang mendeskripsikan Ibu. Saya agak jutek. Saya keras. Saya disiplin. Orang lihat muka saya judes, tapi sebenarnya enggak sih. Cuma senang aja, pokoknya semuanya harus rapi, harus bersih, kelihatan disiplin, seperti itu, nggak boleh berantakan, seperti itu. Kelihatan Simpanisan. Jadi pas saya datang nih, ini udah tertata seperti ini loh, bener-bener disiapin loh sama Bu Fajar loh. Ini saya nggak pernah punya narasumber yang saya datang itu sudah disiapin semuanya. Kita mungkin udah 45 menit ya, atau mungkin lebih. Itu banyak sekali tips-tips yang sudah disampaikan oleh Bu Fajar. Semoga betul-betul bisa menginspirasi kita. Stay tune para Simpanisan gitu ya, untuk kita ketemu lagi di next podcast.